Brebes merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah, dengan pertanian sebagai sektor utama yang menunjang perekonomian penduduknya. Komoditas utama di Kabupaten Brebes diantaranya bawang merah, jagung, dan padi. Kabupaten Brebes memiliki produktivitas yang cukup tinggi pada komoditas bawang merah. Bahkan kontribusinya dapat mencapai 60% di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di tingkat nasional, kontribusi bawang merah Brebes disinyalir dapat mencapai 20%. Dalam usaha tani bawang merah, petani tidak lepas dengan penggunaan pestisida. Konon, biaya pestisida dalam usaha tani bawang merah dapat mencapai 20 hingga 30% dari total biaya. Dugaan penyebab tingginya biaya perlindungan tanaman tinggi diantaranya 1. Penggunaan pestisida yang tidak tepat, 2. Pestisida palsu, dan 3. Terjadinya resistensi. Namun kali ini sebenarnya kita akan membahas mengenai isu pestisida palsu. Pestisida palsu adalah pestisida yang mutu dan isinya tidak sesuai dengan label, di luar batas toleransi, atau pestisida yang merek, kemasan, wadah, dan labelnya meniru pestisida lainnya yang telah dipasarkan secara legal. Ciri yang pertama, cetakan label pada pestisida asli terlihat lebih rapih dan jelas, sedangkan pestisida palsu memiliki cetakan label yang sedikit blur dengan ketebalan huruf yang terlalu tebal. Ciri yang kedua, jika pestisida memiliki 2 lapis label, maka antara lapisan 1 dan lapisan 2 akan mudah dikletek dan mudah pula direkatkan kembali. Sedangkan pestisida palsu akan sulit dikletek dan direkatkan kembali. Justru jika dikletek, maka labelnya akan rusak. Ciri yang ketiga terletak pada kode produksi dan tanggal kadaluarsa, di mana yang asli nampak seperti di stempel atau dicap di atas cetakan label, sedangkan yang palsu nampak seperti hasil cetakan bersamaan dengan printing label. Sedangkan yang asli tidak dicetak bersamaan dengan label, namun di stempel atau cap basah, sehingga nampak terpisah dari kertas label. Ciri yang keempat, jika pada kemasan pestisida terdapat kode QR, maka yang asli jika di-scan akan menunjukkan link perusahaan pestisida, sedangkan yang palsu jika di-scan tidak akan menunjukkan hasil apapun. Ciri yang kelima, pestisida palsu biasanya sulit larut dalam air. Jadi ketika dimasukkan ke dalam air maka akan menggumpal dan tidak mudah tercampur rata. Ciri yang keenam, pestisida palsu biasanya memiliki warna yang berbeda dengan pestisida aslinya. Seperti pada video ini, yang palsu berwarna coklat gelap abu-abu seperti pasir, sedangkan yang asli berwarna coklat kekuningan. Dan ketika dilakukan pencampuran, pestisida asli lebih cepat tercampur merata di dalam air. Ciri yang ketujuh, pestisida palsu biasanya memiliki tekstur yang berbeda dengan pestisida aslinya. Yang asli seperti butiran, sedangkan yang palsu halus seperti pasir. Ciri yang kedelapan terletak pada pestisida dengan kemasan plastik, yang mana seal atau segelnya nampak lekukan yang jelas dan ujung yang zigzag seperti pada video ini. Sedangkan pestisida palsunya memiliki seal atau segel yang lebih datar dengan ujung yang rata, tidak berbentuk zigzag seperti pada pestisida aslinya.
Ciri yang ke-9, pestisida palsu biasanya memiliki segel atau tutup yang mudah terbuka dengan beberapa sisa lem di atasnya, sedangkan pestisida asli memiliki segel yang kuat sehingga tidak mudah terlepas. Ciri yang ke-10, pestisida palsu biasanya memiliki aroma atau bau yang berbeda dengan pestisida aslinya. Bisa saja lebih menyengat atau baunya seperti cat seperti pada video ini. Ciri yang ke-11 terletak pada kekentalan produk pestisida, di mana yang asli jika dimasukkan ke dalam air maka akan tenggelam di bawah, sedangkan yang palsu jika dimasukkan ke dalam air akan mengambang di permukaan dan partikelnya mudah terlepas. Tips yang pertama, jangan membuang kemasan atau botol-botol bekas pestisida secara sembarangan, apalagi sampai menjualnya, karena botol-botol tersebut berpotensi untuk digunakan kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memalsukan pestisida. Tips yang kedua, hancurkan kemasan atau botol pestisida yang telah selesai digunakan. Tips ketiga, belilah pestisida pada kios yang terpercaya. Tips keempat, minta nota pembelian pestisida yang mencantumkan nama dan alamat penjual. Tips kelima, jangan beli dari penjual tak dikenal. Tips keenam, jangan tergiur harga murah. Dan tips yang terakhir, apabila ragu, hubungilah petugas perusahaan atau PPL dan POPT setempat di masing-masing kecamatan. Laporan pestisida palsu selanjutnya akan ditangani oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida atau disingkat sebagai KP3. Pestisida diduga palsu kemudian akan diuji laboratorium. Jika uji tersebut menunjukkan pestisida tersebut palsu, maka laporan akan ditindaklanjuti secara hukum oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Sekian video tentang pestisida palsu, semoga video ini dapat bermanfaat bagi sobat tani sekalian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih. Pancen sejen karoli